Selamat bergabung di channel Master Pendidikan, channel referensi dunia pendidikan untuk menjadikan pendidikan Indonesia unggul di kancah dunia. Bro Dev, tadi saya sudah memberikan pengantar kepada teman-teman bahwa saat ini kita akan membicarakan pendidikan. Ya tentunya memang pendidikan itu kan salah satu hal penting juga untuk kemajuan peradaban satu bangsa dan negara gitu ya. Tidak hanya juga ekonomi, kemudian politik, kemudian keamanan, juga adalah pendidikan adalah sangat penting. Nah, Bro Dev, tapi kalau saya gitu ya, saat ini isu pendidikan itu belum terlalu sesensitif politik gitu ya, sesensitif ekonomi gitu ya, sesensitif infrastruktur. Nah, yang saya takutkan adalah pendidikan itu terbelakang begitu. Nah, ini bagaimana tuh dunia kampus itu mungkin ada kajiannya seperti itu. Saya gimana Bro Dev? Ya, ini kalau pendidikan ini mungkin mudah-mudahan selesai dengan jelas ya. Jelas insya Allah. Teman-teman. Oke. Jelas ya. Ya, ini betul sih ya, terkait dengan isu-isu pendidikan, tetapi kembali lagi ke ini sih Kang, kalau menurut persepsi saya ya, kalau kita berbicara di media nasional secara umum ya, media nasional, baik dalam bentuk TV dan surat kabar, itu mungkin pembicaraan pendidikan belum terlampau seksi gitu ya dibicarakan dan belum terlampau hot untuk dikeluarkan gitu. Tapi bukan berarti tidak sama sekali, tidak ya, enggak juga sebenarnya, tetapi mungkin kalah menariknya dengan hal-hal yang bersifat politik. Nah, ini kalau politik, berbicara isu politik itu mungkin lebih heboh gitu ya, dan makin banyak dibicarakan gitu. Tetapi kembali lagi sebenarnya isu pendidikan bukan berarti tidak ada dibicarakan sebenarnya sih Kang. Banyak juga yang membicarakan sebenarnya, tetapi mungkin agak lebih kurang menggigit aja dibandingkan membicarakan politik gitu ya. Iya. Nah, ini mungkin tantangannya sebenarnya, dan betul, saya setuju sih kalau seandainya pendidikan agak dibelakangkan isunya untuk diangkatkan, karena ini kan berbicara orang nih ya. Betul. Ini kan orang nih, ini orangnya yang bermasalah nanti kan gitu. Betul. Dan itu sebenarnya menjadi istilahnya, pemikiran pribadi juga sebenarnya. Dan kembali lagi sebenarnya kalau sekarang ini kan media sudah dipegang masing-masing Kang. Kalau dulu mungkin ya TV, radio yang ini ya, tapi sekarang media sudah punya masing-masing dan punya ajang sendiri. Contohnya inilah gitu ya. Contohnya ini. Jadi mungkin salah satu strategi Kang Yasir ya untuk membumikan dan bicara bagaimana membicarakan pendidikan layaknya membicarakan sebuah politik gitu. Betul. Jadi kalau membicarakan politik itu begitu panjang lebar dibicarakan, tak akan habis di ini. Tapi bagaimana kita juga membicarakan hal yang demikian. Jadi proyeksinya ke depan dengan dengan melihat ke belakang gitu. Nah, ke belakang seperti ini, kita begini dan sekarang nih seperti ini kondisinya, dan ke depannya gimana nih cara kita untuk mengatasi kan gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya terus Kang Yasir caranya dengan seperti ini mengajak orang gitu untuk membicarakan pendidikan sama halnya kayak politik gitu sih Kang. Oh iya, ini tadi nggak terputus gitu ya. Tapi kalau ini kembali ke melihat isu-isu yang sedang hot juga sebenarnya terkait dengan kalau sekarang kan momennya momen pengangkatan, kalau nggak salah baru rilis ya kalau Kemenak, kayak pedoman pengangkatan guru madrasah swasta kalau nggak salah ya, ada yang Kemenak baru terbitkan pedoman pengangkatan guru madrasah kalau nggak salah itu ya, guru madrasah swasta. Kemudian sekarang isu CPNS, kemudian isunya lagi ini kan berkaitan dengan sumber daya manusia yang akan masuk ke dalam ranah pendidikan. Kayaknya ini menjadi hot isu sebenarnya, dan selama 3 tahun terakhir kayaknya ini pemerintah tetap membuka kayaknya peluang
peluang, anggaplah salah satu cara ya, salah satu kebijakan dalam CPNS gitu. Ya, ya. Nah, nggak tahu nih ke depannya apakah akan kembali lagi dengan moratorium. Nah, ini kita kan nggak tahu nih ya. Moratorium Ya. artinya akan ada penghambatan ini dulu dalam rangka. Nah, ini mau tak mau kembalinya ke ekonomi nih, Kang. Iya, iya, Gimana iya. kalau seandainya apa namanya kita memiliki anggaran yang bisa dikatakan mapan, sebenarnya kan nggak masalah dengan hal-hal yang kan ini mengeluarkan biaya nih ya, negara mengeluarkan biaya. Nah, kalau saya sebenarnya itu satu hal yang menjadi pemikiran juga sebenarnya. Bayangkan ya, mungkin kita merasakan hal sama kayak saya misalkan ya, kayak Sir ya, mungkin sedikitnya juga ke teman-teman. Sekarang ini kan kayak S1 bukan menjadi hal yang privilege gitu. S1 ibaratnya sudah layaknya SMA di zaman dahulu. Jadi ibarat sering. Tapi dan malahan S2 pun sudah hampir seperti itu. Jadi pertanyaan kita adalah bagaimana mengakomodir orang-orang terdidik. Nah, ini kalau S2 itu kan sudah lebih ya. Bagaimana mengakomodir orang terdidik dengan serapan dunia kerja gitu. Nah, ini mungkin apa ya, pertanyaan besarnya adalah ini mungkin bisa teman-teman yang kalau ada yang bergabung dan memberikan komentar ya. Termasuk juga Kang Yasir mungkin melihat fenomena yang sebenarnya pun saya sebenarnya menjadi pemikiran ketika S1 dan S2 itu menjadi kan sekarang tidak menjadi hal yang apa ya, tidak hal menjadi privilege lah gitu bahasanya. Betul. Sudah umum ya, S1, S2 kelayaknya mungkin kayak SMA di zaman dahulu. Nah, pertanyaan besarnya adalah ketika lonjakan orang-orang terdidik gitu nih, orang-orang terdidik di Indonesia ini, dan negara bagaimana mengakomodir gitu. Nah, mengakomodir untuk menyerap orang-orang terdidik. Yang khawatirnya adalah saya ingat dengan apa ya, barusan ini seminar dari Bappenas juga ya. Ya. Kekhawatiran negara itu adalah ketika orang-orang terdidik ini yang dalam tanda kutip dirumahkan gitu ya. Jadi sebenarnya aset sebenarnya untuk bisa ini, tapi belum memiliki sebuah wadah gitu untuk mengekspresikan diri. Nah, contohnya yang kita kayaknya bicaranya nggak terlampau ideal, memang real-realnya saja. Dan saya mengalami, mungkin kalau teman-teman juga akan merasakan, misalnya kayak S1 dan S2 gitu. Dan apalagi ranah pendidikan nih, Kang. Nah, ranah pendidikan ini, kalau kan apa ya, mau tak mau kan salah satu fokus ininya kan ke sekolah, Betul. ke universitas gitu. Tapi kan terbatas gitu masalahnya, Kang. Nah, terbatas. Nah, ini yang mungkin bisa teman-teman juga memberikan apa ya, pandangan mungkin di chat gitu ya. Dan kalau Kang Yasir bagaimana sih menanggapi hal ini gitu ya, menanggapi hal ini dari apa ya, fenomena yang sedang terjadi sebenarnya. Fenomena yang sedang terjadi, yang mana orang-orang yang berkapasitas tinggi tetapi wadahnya belum maksimal gitu untuk menampung mereka gitu ya. Iya, ini kedengaran saya? Kedengaran. Ini apa? Ya juga perlu didiskusikan ya. Ini juga jadi apa? Bahan untuk diskusi. Tapi kalau saya boleh berpandangan ya terkait tentang apa tadi mengakomodir orang-orang yang terdidik lulusan S1 kemudian S2, ini juga mungkin apa dari sifat perubahan dunia yang sangat dinamis. Artinya kan tidak ada kepastian. Tentunya juga ini juga mungkin ya, kalau opini saya, kalau asumsi saya, ini pergeseran juga dari konvensional ke dunia teknologi. Nah, jadi sekarang itu kan orang itu sebetulnya ijazah itu kan tidak dibutuhkan sebetulnya hari ini begitu. Karena juga kenapa terjadi pengamat seperti itu? Karena mungkin ada pergeseran seperti ini. Tidak lagi apa S2 itu harus jadi apa, di mana petinggi apa gitu kan. Tapi sekarang juga lulusan SMK, SMP kalau dia berkompetensi juga bisa apa menjadi sesuatu gitu. Mungkin itu ada pergeseran. Nah, terkait pergeseran Bro Dev di dunia pendidikan begitu ya. Ini juga nyambung ke diskusi kita terkait tentang pendidikan 4.0. Tentu ini juga belum terjadi di Indonesia, tapi menuju gitu ya. Tentu ini harus disiapkan oleh kita selaku generasi muda gitu, karena juga Indonesia 2030 kan akan mendapatkan bonus demografi. Nah,
sikap kita Ya. tentunya di tahun 2030 itu kan itu dunia kita. Sebetulnya kita juga yang akan berperan di sana gitu untuk mengakomodir orang-orang yang nanti yang akan hidup di 2030 insya Allah begitu. Nah, Bro Dev ini ya gitu untuk revolusi pendidikan 4.0 ini kan awal sejarahnya itu dari perubahan industri 4.0 gitu ya pada tahun kalau nggak salah 2016. 2016 diumumkan karena pergeseran dari mesin ke teknologi kalau nggak salah gitu ya. Nah, apakah pendidikan ini ya 4.0 ini juga harus menyesuaikan dengan industri gitu ya, sehingga ini menjadi isu yang sangat besar di dunia pendidikan? Atau memandangnya kalau saya sih kok apa sih gitu ya, seolah-olah gitu lulusan pendidikan itu dijadikan sebagai aset pekerja gitu untuk dunia industri. Nah, itu kalau pandangan saya gitu. Nggak tahu kalau pandangan Brother seperti apa. Iya sih, kalau melihat dengan pendidikan apa ya 4.0 gitu ya. Nah, jadi istilahnya revolusi industri. Sebenarnya dengan istilah pendidikan 4.0 itu kita mengadaptasi ibaratnya ya, adopsi ya bahasanya. Kalau sebenarnya kan berbicara dalam pembagian revolusi industri kan gitu ya. Mulai dari kalau kita berbicara dari masa-masa zaman purba gitu ya. Kemudian kita kembali apa namanya, ada yang kedua ditemukan mesin uap kan gitu ya, kemudian ditemukan lagi internet. Nah, awal internet, kemudian yang ketiga yang saat ini itu sudah menjadi bukan internet lagi gitu ya, tapi sudah lebih dari itu ya, misalkan dengan big data, artificial intelligence ya. Jadi bagaimana ini bukan sudah lebih dari internet. Jadi bagaimana sekarang ini orang juga sudah apa ya, sudah diminimalisir digunakan di pekerjaan karena sudah digantikan mesin, artinya digunakan robot dengan kecerdasan buatan gitu. Nah, kan itu yang sedang terjadi sebenarnya, fenomena yang terjadi sekarang. Makanya kita mengadopsinya bagaimana pendidikan menyesuaikan dengan itu. Ini sebenarnya kayak apa ya, sebenarnya Kang ya, kayak efek domino mungkin bahasanya mungkin bisa termasuk. Karena kalau bola kita salju pendidikan gitu, juga efek tidak bola salju nggak? Iya bisa kayak gitu. Karena kalau pendidikan kita baik dari skala dasar sampai ke pendidikan tinggi tidak menyesuaikan dengan fenomena yang sedang terjadi yang mengikat kita, kayaknya kita tidak bisa survive juga gitu. Apalagi dihubungkan mau tak mau akan berhubungan dengan ekonomi Kang gitu. Jadi sekarang ini yang memegang ekonomi yang yang mapan itu kan bukan semua negara. Ya kan, pasti ada kayak kaya dan miskinnya itu sudah meskipun itu lahiriah ya artinya. Jadi itu mau tak mau ketika revolusi industri nih. Nah, sekarang posisi Indonesia di revolusi industri ini di tahap mana nih gitu. Oke lah kalau seandainya dalam tahapan yang maju, tapi yang bermasalah ketika menuju maju atau berkembang lah. Bahasa halusnya kan berkembang. Bahasa halusnya berkembang, dikatakan miskin nggak masuk secara ini juga sih. Nah, makanya kalau menurut saya sih kayaknya dengan pembelajaran seperti itu, dengan kondisi seperti itu, ya mau tak mau sih akan bergeser juga ke pola pembelajaran yang dahulunya mungkin kita tidak terlampau peduli atau tidak terlampau mengenali tentang internet. Tapi sekarang, apalagi efek pandemi nih, jadi suka tak suka, siap tak siap, muda atau tua gurunya, pengajarnya itu harus melek teknologi. Nah ini kan akan terseok-seok maupun yang mudah mudah mendapatkan pengalaman untuk penggunaan teknologi, atau yang sudah tua sekalipun, yang sudah mendekati pensiun gitu barangkali ya, mereka harus juga gitu. Iya. Nah ini sebuah kondisi dunia sebenarnya, dan itu harus menyesuaikan sih Kang menurut saya. Ya, persiapan Indonesia kan kalau kita menuju ke sana juga harus sedemikian siap begitu ya, dari infrastruktur, kemudian sinyalnya, kemudian dari SDM-nya, ya. SDM juga hari ini banyak yang masih katakanlah masih banyak guru yang kaget begitu ya untuk kondisi seperti ini.
kondisi online seperti ini juga saya juga gitu ya, yang katakanlah masih melek teknologi ya, kita juga kaget begitu dengan keadaan seperti ini juga bisa pembelajaran jarak jauh. Tapi menurut Menteri Pendidikan gitu ya, di satu acara gitu saya mendengarkan bahwa kalau sekolah dihubungkan dengan teknologi itu bukan berarti mengganti peran guru di sekolah atau peran orang tua di sekolah, itu hubungan dengan batin. Tetapi teknologi itu digunakan untuk efisiensi saja, efisiensi anggaran, kemudian efisiensi waktu, kemudian transparansi begitu ya, untuk terkait dengan teknologi. Tapi yang jadi pemikiran kita infrastrukturnya begitu sekarang yang belum memadai begitu. Tapi di sisi lain dunia cepat berkembang ya, di kita karena isu pendidikan tidak sensitif, maka ya tadi terjadi kelambatan untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Sebenarnya ini ya, kalau melihat ya betul, kalau kita melihat perkembangan era 4.0 ini ya, dari seluruh lini pendidikan ya, mulai dari strata dasar ya, dari pendidikan dasar kayak TK, PAUD gitu ya, sekolah dasar, kemudian di skala menengah itu kan SMP dan SMA, maupun di perguruan tinggi gitu ya, itu akan mengalami perubahan. Contohnya kayak di perguruan tinggi kan kebijakan dari pemerintah sebenarnya dalam hal ini kan stakeholdernya Kemendikbud dan Kemenak. Betul. Kemendikbud yang menaungi pendidikan tinggi ya, PTN umum gitu ya, ke SMA ya, SMP, SD, dan Kemenak yang akan menaungi pendidikan ya, PTKI ya, pendidikan tinggi keagamaan Islam, kemudian MI, madrasah kan gitu. Dan ini ibaratnya dua stakeholder yang memiliki peranan yang kuat. Nah, contohnya di pendidikan tinggi yang kebijakan-kebijakan yang sudah mengarah itu seperti dengan Merdeka Belajar ini sebenarnya ya, itu kan upaya dari pemerintah sebenarnya untuk bagaimana ya, dalam bentuk hal pemerataan juga sebenarnya sih Kang ya, dalam ajang kolaborasi sebenarnya. Karena kalau di pendidikan 4.0 ini kan sekarang ini kan tidak lagi mengedepankan pintarnya atau kemampuan kognitif tadi kan, ijazahnya IPK-nya berapa, kemudian kalau masuk dengan skornya berapa perusahaan atau gimana gitu. Maka yang dilatihkan skillnya, keterampilannya, itu yang kita ibaratnya seluruh stakeholder pendidikan, baik yang pengambil kebijakan maupun kita pelaksana kebijakan kan, itu yang akan kita upayakan. Kita akan melatih skillnya dan kompetensinya, bukan ke knowledge-nya, bukan mengumpulkan pengetahuannya. Itu contoh-contoh penerapan yang ada di Kang ya, penerapan dalam skala kebijakan, kemudian kebijakan-kebijakan dari pemerintah misalkan kayak karena mungkin nggak hanya pendidikan tinggi ya, juga kayak di SMA dan MA, termasuk menurut saya kebijakan asesmen lagi Kang ya, yang pengganti UN itu asesmen nasional ya. Iya, asesmen nasional ya, ANBK. Asesmen nasional, asesmen nasional kalau di Kemendikbud, kalau di Asesmen nasional berbasis komputer, ANBK. Oh ya, asesmen nasional berbasis komputer. Kalau di Kemenak kalau nggak salah AKMI ya, AKMI, saya lupa namanya, AKMI, asesmen kompetensi minimum kalau nggak salah. Asesmen kompetensi minimum. Betul. AKM. Nah itu kan salah satu bentuk sebenarnya penyesuaian bagaimana sekarang ini mengevaluasi pendidikan itu tidak hanya dari skor yang pengetahuan, tapi kan sekarang ini kan sudah mengarah ke ini, literasi sainsnya, literasi literasi matematikanya. Dan ini keunikan Indonesia, kalau asesmen nasional sama AKM itu kan mengarah ke PISA sebenarnya. PISA sebagai ya bisa dikatakan survei yang sudah mapan, yang diadopsi oleh beberapa negara termasuk kita. Tetapi kita ada menambahkan nih Kang, kalau di Indonesia menambahkan literasi sosial budaya.
Jadi selain dari literasi sains, matematika, membaca, Tuh. tapi ada sosial budaya. Nah, ini kelebihannya Indonesia ya. Jadi literasi Itu sosial budaya pun juga akan yang lekat gitu ya, lekat di Indonesia gitu. Itu tidak akan ya, lepas dari sosial budaya karena kita juga ya, bangsa yang begitu unik begitu ya. Bangsa begitu punya apa ciri khas budaya tersendiri begitu. Sepertinya begitu ya. ya, yaitu contoh mungkin kebijakan yang ada di perguruan tinggi, kemudian termasuk di pendidikan menengah dan dasar. Kayak AKM dan asesmen nasional itu di pendidikan tinggi peranannya gini, Kang. Pemerintah itu kan membuka instruktur, membuka fasilitator, yang mana ada unsur dosennya gitu. Jadi perguruan tinggi terlibat juga gitu program ini. Sebenarnya banyak sih program-program lain kayaknya yang sifatnya administratif, maksudnya mungkin lebih kepada tendik yang akan bagaimana sih efisiensi anggaran itu, sistemnya itu satu pintu misalkan. Saya nggak tahu juga hafal kebijakannya apa. Itu kan bukti kebijakan yang dilakukan dari pemerintah ini ke ini pendidikan tinggi gitu. Salah satu contoh yang ada gitu sih, Kang. Oke, siap. Bro Dev, kembali tadi kita sambung saja ke AKM, kemudian ke ANBK gitu ya, asesmen nasional. Ini juga proses yang sangat kalau bisa dikatakan mendadak gitu ya. Kalau ingin melakukan sesuatu mendadak gitu. Karena proses pembelajaran juga di bawah itu BIMTEK juga terbatas, kemudian juga infrastruktur sinyal juga terbatas. Apa mungkin untuk saat ini juga baru uji coba begitu ya? Karena kita kan ANBK itu atau AKM itu kan untuk persiapan nanti apakah hasilnya akan terlihat di PISA gitu kan, itu kan kalau saya bisa baca gitu. Nanti hasilnya PISA 2021 gitu ya. Ini hasilnya akan baik atau tidak melalui hasil AKM atau ANBK itu. Karena dilihat ujian nasional dulu itu tidak berdampak besar kepada PISA gitu kalau nggak salah. Ini juga menjadi dilema sebenarnya buat kita di bawah gitu. Apakah sama juga mungkin di perguruan tinggi juga sama seperti itu? Ya, kalau kayak asesmen nasional sama AKM, betul, itu sasaran tujuan praktis lah, tujuan pragmatis yang akan disasar oleh kebijakan itu adalah nilai PISA. PISA itu kan sekali 3 tahun. Kalau sekali 3 tahun sejak tahun 2000 atau 2001 ya, jatuhnya sebenarnya 2021 ini. Tetapi sekarang pengambilan ditunda, Kang. Jadi ditunda 2022. Jadi karena pandemi kemarin itu banyak negara-negara yang nggak siap. Jadi kalau kita lihat di webnya PISA, namanya tetap 2021, tapi pengambilan datanya 2022 untuk semuanya. Dan kan kita baru perdana nih, kayaknya tahun ini ya, baru asesmen nasional ya. Maupun dari asesmen nasional kan baru tahun ini berjalan ya? Atau sudah ada hasilnya? Baru. Yang lulus kalau saya kelas 12 ya, karena di SMK kelas 12 kemarin begitu. Kelas 11 maaf. Kelas 11 hari ini. Kelas 11 hari ini kan, gitu. Kelas 11 saat ini. Ya. Kelas 11 atau kelas 5 SD atau kelas 8 ya? Kelas 8 kelas MP gitu. Iya, benar sih, itu kayak memang kita baru perdana coba kebijakan ini ya. Jadi sasaran utamanya adalah peningkatan nilai PISA. Kalau nggak meningkat 2022, 2025 nanti gitu ya. Namanya kan 2024, tapi pengambilan 2025. Jadi karena gara-gara pandemi ini, itu berundur 1 tahun selanjutnya. Jadi nggak sesuai dengan ritme ya. Jadi kan kita tuh terakhir kan 2018. Ya, betul. 2018, kemudian 2021. Tapi gara-gara 2020 banyak yang nggak bisa siap penyelenggaraannya di semua negara, diundur setahun. Jadi 2022. Nah, jadi selanjutnya 2025,
kemudian 2028 dan seterusnya. Jadi begitu tidak ya, sesuai runut lagi. Oke. Tapi kemarin saya lihat postingan Brodev itu jadi sedang persiapan PISA juga ya, sedang persiapan apa penelitian PISA 2022 begitu. Atau jadi tim apa? Atau gimana itu? Yang kemarin saya lihat. Sih. Ini ada, oh ya, iya sih, ada program dari Kementerian Agama, Seminar Nasional Madrasah Swasta. Jadi Seminar Nasional Madrasah Swasta. Jadi Kemenak itu memberikan ruang untuk bagaimana seluruh aspek akademisi dari dosen, dari guru-guru swasta, dari guru-guru negeri, dari Kanwil gitu ya, Kemenak itu untuk menyampaikan hasil penelitian gitu. Dan itu diundang 20 orang saja gitu ya. Jadi saya termasuk kemarin itu untuk menyampaikan. Dan di sana saya hanya menyampaikan sejenis cross sectional survey ya, survei di guru IPA khususnya di Riau gitu. Jadi untuk melihat apakah guru itu sudah kenal dengan istilah PISA itu. Itu kan apakah guru dengan jadi PISA itu kenal. Saya juga kenal PISA ya, itu sih, jadi ketika S2, ketika kuliah. Itu aduh, Masya Allah. Nggak tahu kalau ya gitu ya. Mungkin kurang informasi atau seperti apa. Tapi wajar sih Kang, maksudnya gini. Kita sebenarnya PISA itu tahun 2000. Indonesia bergabung ke PISA 2000 atau 2001 ya? 2000. Iya, 2000 udah lama sebenarnya. Udah lama. 2000 ya. Tapi kita maksudnya ke Indonesia sendiri ya, itu baru sadarnya ya, itu dia beberapa tahun ke belakang gitu. Salah satu contohnya kayak kurikulum 2013. Kurikulum 2013 tuh mereka pengambil kebijakan ini sudah merunut dalam hasil PISA. Itu kita lihat kan, kurikulum 2013 itu kayak bukunya sudah berubah, kayak mengarah ke banyak aktivitas. Meskipun penerapannya itu lain lagi halnya ya, penerapannya apakah nanti guru bisa semacam itu, tapi artinya desainnya sudah berubah, ditata. Kemudian di tahun ini berubah lagi menjadi perubahannya ke asesmen. Kemarin kan ke perangkat pembelajaran tuh, buku, kemudian bagaimana pembelajaran saintifik segala macam kan model. Sekarang ini ke penilaian lagi. Jadi sekarang ini fokusnya ke penilaian yang mengarah ke PISA juga. Nah, termasuklah asesmen nasional dan AKM. Nah, kemarin itu kan saya coba akses ya, bukan menilai ya, melihat pengetahuan guru itu tentang PISA. Jadi PISA itu apa, kemudian kenal nggak dengan itu? Ya mayoritas sih bisa tergolong belum. Jadi masih ini dengan istilah PISA gitu. Tapi menurut saya itu sah-sah saja, wajar sebenarnya, karena pemerintah baru akhir-akhir ini juga kayak pendampingan soal pembuatan PISA. Itu kan karena asesmen nasional ini sebenarnya gitu. Dan saya sendiri kalau mengenal PISA itu karena tugas akhir juga, tugas akhir di S1 tentang literasi science. Jadi itu yang pertama kali 2015 saya mendengar PISA dan mendengar TIMSS. Tapi kalau sekarang menurut saya ibaratnya sudah ada perubahan karena ada asesmen nasional, pasti prolog dari fasilitator, prolog dari keynote speaker dimanapun pasti ada kata PISA gitu. Jadi istilahnya mereka mengenal PISA itu sudah evaluasi, tidak hanya Pizza Hut gitu ya. Jadi kalau orang punya PISA itu kan Pizza Hut cuma. Betul. Ya. Tapi berarti gitu ya, hasil PISA itu kan udah keluar di beberapa tahun ya ke belakang. Ada Singapura yang kualitas tinggi, kemudian China gitu ya. Nah ini kalau dihubungkan dengan pendidikan revolusi 4.0 itu memang dampaknya akan besar atau gimana ya? Saya masih ini menjadi bahan pemikiran sendiri gitu ya untuk ke depan. Sebetulnya permasalahan pendidikan kita itu kan sangat kompleks sekali begitu ya untuk bisa mencapai apalagi PISA gitu ya, untuk menjadi ya minimal 50 besar lah begitu. Belum lagi masalah kesejahteraan para guru, kemudian juga pengangkatan PNS yang masih terbatas begitu ya. Nah ini optimis gak kira-kira kita menuju pendidikan 4.0 begitu?
Oh ya, kalau dari segi ini ya, kalau dari segi optimisme, sebenarnya kita ini sekarang mengejar ya 2030 itu kan target SDGs. Jadi kan semua negara, kesepakatan negara itu kan akan menjalankan 17 indikator yang akan ditargetkan tercapai 2030. Kan sebelumnya MDGs. Ya. MDGs, kemudian sekarang SDGs kan? SDGs. Sustainable Development Goals ya. Apa ya? SDGs kepanjangan ya. Nah, itu kan targetnya 2030 kalau nggak salah itu saya. Iya, 2030. Itu 17 aspek. Dan kita pun dalam waktu yang sama bonus demografi. Nah, kemudian di sisi lain kita juga mengejar 2045 ya. Jadi kan para ahli mengatakan 100 tahun sejak kemerdekaan itu kan diduga sebagai sebuah lonjakan generasi emas. Generasi emas ya katanya. 2045 100 tahun pasca kemerdekaan ya. Terus kita kan 1945. Jadi kalau berapa? 100 tahun ya. Betul, 100 tahun. Tapi itu juga kalau bisa jadi generasi emas kalau kita sudah bisa melewati bonus demografi. Kalau kita jatuh di bonus demografi, tidak ada yang mempersiapkan, kemudian juga lapangan pekerjaan minim, SDM juga kurang, ini juga bisa jadi generasi tanah. Ancaman jadi ancaman. Jadi sebenarnya betul sih, bonus demografi bisa menjadi peluang, bisa menjadi ancaman. Betul. Makanya saya bilang tadi, ketika akses untuk sekolah lanjut, akses untuk beasiswa itu bisa dikatakan sudah relatif lebih bagus dibandingkan sebelum-sebelumnya, sehingga kan orang yang masuk S2, masuk S3 itu tidak dari kalangan yang mampu saja. Artinya dari orang yang tidak mampu sama sekali ekonomi bisa berhak dan memiliki peluang. Nah, ketika mereka sudah menyelesaikan itu dan mereka kembali ke daerah, kembali ke ini dan menampungnya itu yang belum optimal, maka itu yang dikhawatirkan bonus demografi yang menjadi ancaman. Nah, tetapi bukan berarti di sini kalau berbicara optimisme, kalau saya sih optimis sih Kang ya. Dengan dasar ini, optimisnya pertama memang dari akses tadi ya, akses dari keterbukaan pemerataan pendidikan dari pendidikan tinggi. Jadi sekarang kan kayak beasiswa itu kan sudah mulai menjamur, baik untuk Pemda maupun yang skala nasional kayak LPDP, kayak Kemendikbud gitu ya. Sehingga nanti seminimalnya ya, kalau ini seminimalnya generasi milenial dan generasi Gen Z itu kan setengah ya, hampir 60% mengisi di Indonesia. Dari sensus 2020 kemarin, itu kan 60% kan generasi ya milenial dan generasi Gen Z ini. Yang mana mereka ini yang digadang-gadang sebagai pengambil kebijakan ya yang akan berperan di sektor-sektor penting kan gitu. Betul. Ya. Nah, yang dari kelahiran 80-an ya, 81 ya, dan generasi milenial ya. Nah, itu kan yang digadang-gadang. Sekarang contohnya kayak kita lah misalkan ya, kayak SIR 92 ya. Apa? Kelahiran 92 kan ya? Apa? Kayak SIR kelahiran 92. Kayak SIR? Iya, 92. Kayak SIR kelahiran 92. Kan 92. Ya, 93 artinya kan kita dalam kalau dikelompokkan generasi milenial yang dahulunya ya orangnya akan menduga bahwa kita itu sudah berada di dalam dalam lembaga atau institusi sebenarnya kan gitu. Betul. Dan itu kan sudah terbukti sekarang kayak ibaratnya sudah sharing knowledge gitu ya, sudah berada di posisi pengajar. Saya pun juga pengajar gitu. Nah, inilah mungkin salah satu menurut saya ketika semua orang memiliki akses untuk pendidikan tinggi tanpa memandang status sosial ekonomi, seminimalnya pengetahuannya ada upgrade-nya. Tapi kalau masalah menampung orang-orang yang berpendidikan tadi itu yang jadi PR. Nah, jadi kalau saya menangkapnya, setidaknya mayoritasnya dari generasi milenial ini
dari segi pola pikirnya sudah mulai meningkat kan gitu ya. Tidak buta huruf, tidak literasinya bertambah. Literasinya bertambah. Tentu dengan harapannya kan dengan kita pendidikan tinggi lebih kreatif dan inovatif, bukan menyalahkan ini ya. Betul. Bukan menyalahkan keadaan kalau kenapa sih pemerintah nggak buka ini. Harapannya kan tidak seperti itu. Iya. Bukan berarti saya mentang-mentang nih Deva sudah di sini jadi kayak ini, bukan berarti seperti itu. Ini sosok kali. Sebenarnya jujur sebenarnya yang menjadi pertanyaan teman-teman, yang menjadi pemikiran terutama teman-teman yang sudah selesai S2, selesai S3 gitu misalkan ya. Saya sebenarnya memikirkan hal sama gitu. Nah, yang menjadi pemikiran besarnya itu tentu pengambil kebijakan. Nah, tapi tentu kembali lagi ke kita kan tidak bisa menyalahkan keadaan kan, menyalahkan keadaan dan harus putar otak gitu ya. Mungkin hari kembali ini kalau bicara ini ya, lanjut. Ya, ini mungkin sedikit Kang, ini misalkan kalau kan mau tak mau ketika kita ya dalam ranah pekerjaan kan pasti pemikirannya kan sebuah ekonomi. Uang pasti itu nggak bisa kita elakkan, kita tidak bisa munafik dengan hal itu kan. Dan kita sudah memang kan kenapa bekerja ini karena menyukai ini. Saya kayaknya terlampau inilah dengan jawaban yang ini. Pasti ini berkaitan dengan sebuah gitu. Tetapi, ada tapi nih Kang, mungkin dari pengalaman saya ya, untuk ya kalau money oriented itu kan contohnya dengan YouTube misalkan gitu ya. Ya, YouTube itu kan salah satu juga sebenarnya teman-teman bisa berkarya gitu. Atau dalam bentuk apa lagi ya, karya-karya yang lain yang bisa sebenarnya dulu itu bukan menjadi hal yang utama kan. YouTuber contohnya, YouTuber itu bukan menjadi pekerjaan, tapi sekarang kalau anak-anak SD ditanya, YouTuber dengan dokter sudah setara gitu kan. YouTuber, dokter, mau jadi malah banyak YouTuber gitu. Jadi kayak ya itu contohnya menurut saya sih ibaratnya terkait dengan optimisme tadi sih Kang, dan cara kita mengikuti dari perubahan zaman saat ini gitu, dengan ya kita yang mengendalikan lagi gitu. Oh ya, ini mungkin ya menjawab dari pertanyaan besar kita tadi adalah sebuah optimisme, dan saya ibaratnya mengajak ya kita semua gitu ya, termasuk saya sendiri, itu pertama dulu menanamkan bahwa kita itu memang bisa gitu. Kita bisa bertarung dalam laga internasional. Nah, jadi tentu harapannya kalau kita sudah berniat, kan di awal dengan niat dulu nih. Kalau niat kita memang sudah bisa, maka pertama kalau untuk teman-teman yang berada di dalam sudah berada di stakeholder atau pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan ya, itu banyak tuh ya, mau di pemerintahan, mau di lembaga, mau di NGO, mau di apapun lah jenisnya. Tentu kita ibaratnya mudah-mudahan kita ada perubahan kemajuan pola pemikiran ya. Mungkin barangkali ada yang salah-salah sebelumnya akan kita tinggalkan, mana yang paling bagus sebelumnya juga harus kita kuatkan, karena kan banyak juga orang-orang tokoh-tokoh penting yang pada zaman-zaman awal-awalnya yang sudah ini ibaratnya membangun sebuah negara itu kan mau tak mau, karena memang ya apa istilahnya ya, kemampuan keterampilan termasuk dengan keagamaan mereka yang kuat. Sebenarnya para pendiri-pendiri negara itu sebenarnya kan kalau kita mayoritas kan banyak yang memiliki keagamaannya itu juga kental gitu, kuat gitu. Betul. Nah, tapi kan ada juga yang setelah ini yang mungkin ada yang salah gitu ya, yang perlu kita perbaiki. Jadi mungkin saya berharapnya kepada teman-teman kita memasang optimisme itu, dan jangan lupa untuk terus belajar ya, dan lupa terus belajar, karena memang belajar itu tidak ada henti-hentinya. Karena dengan belajar itu berubah pola pikir gitu ya. Baik. Terima kasih Bro Dev, ini menambah wawasan, menambah pengetahuan ya. Tapi sayang waktu membatasi kita. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berdiskusi lagi. Saya ucapkan selamat malam, semoga sehat selalu ya. Untuk kawan-kawan semua juga sama di rumah, tetap optimis ya,
untuk menjadikan pendidikan Indonesia unggul di kancah dunia. Terima kasih, Bro Dev, sekali lagi. Ya, sama-sama makasih Ya, Kang Yasir oke. ya. Mudah-mudahan kita ada collab lagi ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.